Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Selamat datang di acara pelepasan peserta didik kelas 6 SD Kristen Calvin angkatan ke-13 tahun pelajaran 2023-2024. Tema untuk acara kita hari ini adalah berprestasi bagi kemuliaan Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas perkenanannya pada hari ini Rabu 5 Juni 2024 kita bersama-sama dapat hadir di tempat ini untuk menyaksikan acara pelepasan anak-anak kelas 6. Mereka sudah melewati pembelajaran selama 1 tahun dan mengikuti ujian sekolah. Dalam acara ini juga akan dilaksanakan penyerahan ijazah secara simbolik kepada peserta didik. Sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya untuk membacakan urutan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, renungan singkat. Ketiga, kata sambutan dari perwakilan siswa kelas 6, perwakilan orang tua siswa dan kepala sekolah. Keempat, penyerahan ijazah. Kelima, pentas seni siswa-siswi kelas 6. Dan terakhir ditutup dengan ramah tamah. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian dipersilakan untuk berdiri. Dengan tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu Rajakanlah Yesus, dan setelah itu minta dengan hormat Pendeta Ivan Adira Harjo untuk maju ke depan memimpin doa pembuka setelah lagu Rajakanlah Yesus dinyanyikan. Rajakanlah Yesus, domba di tatanya. Dengarlah suara pujian, kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku. Pujilah selamanya. Terkotalah Tuhan, Raja kehidupan. Sorakanlah kemenangan atas keselamatan. Muliakanlah Dia.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah sumber segala hikmat dan pengetahuan. Dan kepadamu hari ini kami datang ya Tuhan, dengan hati yang mengucap syukur dan juga hati yang berserah kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah-Mu kepada anak-anak didik kami yang selama 6 tahun di dalam SD Kristen Calvin ini. Tuhan sudah topang mereka, Tuhan sudah sertai mereka, memberikan anugerah demi anugerah, sehingga mereka boleh melewati berbagai macam tantangan dan kesulitan. Mereka boleh bertumbuh, mereka boleh belajar, mereka boleh dibentuk semakin hari, belajar akan kebenaran, belajar pengetahuan dan hikmat dari Tuhan, bertumbuh secara karakter. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu itu. Dan di hari ini ketika kami melihat apa yang telah dicapai, apa yang telah mereka selesaikan, kami berucap syukur dan kami juga menyerahkan kembali mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya sebagaimana Tuhan sudah memimpin selama 6 tahun di SD ini, Tuhan yang juga akan terus memimpin jenjang studi mereka selanjutnya. Dan kepadamu Tuhan, kami berserah kepadamu, kami meminta anugerah-Mu, pertopangan-Mu, penolongan-Mu, sehingga mereka boleh terus melanjutkan studi mereka, menjadi anak-anak yang semakin mengenal Tuhan, semakin berhikmat, semakin beriman, sehingga mereka boleh semakin dipakai oleh Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Dan hari ini ya Tuhan, di dalam acara ini, kami mohon kehadiran-Mu, sehingga kami kembali bersama-sama, baik orang tua, guru, maupun para murid, kami kembali disatukan hati kami, untuk boleh mempersembahkan hati kami, segala yang kami miliki, segala yang Tuhan boleh percayakan kepada kami, hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Setiap firman, setiap doa, setiap pujian, kiranya Tuhan yang boleh berkenan untuk menyertai. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan Pendeta Ivan Kristiono selaku koordinator Sekolah Kristen Calvin. Lagu Terpujilah Allah akan kita nyanyikan bersama sebagai persiapan hati untuk menerima firman Tuhan. Terpujilah hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberikan putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dengan sukacita, datang pada Bapa dalam putranya, ajar karyanya, muliakan namanya. Tebusan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang berdosa dijanjikannya beroleh ampunan saat percaya. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dengan sukacita, datang pada Bapa dalam putranya, ajar karyanya, muliakan namanya.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di hari penuh sukacita dan ucapan syukur ini, kami ingin mendengar firman-Mu, kami ingin mendengar nasihat dari surga, bukan perkataan manusia, tapi ajaran dari Tuhan. Biarlah Tuhan boleh membuka hati kami, sehingga kami dibekali sebelum kami meninggalkan tempat ini dan menuju tempat baru yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, selamat dan puji Tuhan, kalian sudah bisa lulus dari kelas 6. Dulu masuk kelas 1 SD, lalu kemudian ada orang yang berdiri di depan suruh kalian nurut, suruh kalian taat, lalu kemudian ajar kalian. Terus pikir, siapa sih ini? Muncul di depan saya, atur-atur saya, kamu tidak boleh ini, kamu harus begini, ini siapa? Terus kita lapor mama papa, itu siapa sih? Itu namanya guru. Kamu harus nurut sama bapak ibu guru. Oh, itu namanya guru. Oh, ini namanya wali kelas gitu ya. Lalu kemudian naik kelas 2. Oh, wali kelasnya ganti. Gurunya juga mungkin ada yang ganti. Naik kelas 3, ganti lagi gurunya, ganti lagi wali kelasnya. Sekarang kelas 6, nanti naik ke SMP, ganti lagi gurunya, ganti wali kelasnya. Tapi kalau kamu pulang ke rumah, ada yang tetap, papa mamanya tetap tidak ganti. Tidak boleh ganti, dan mau ganti pun tidak bisa. Papa mama, aku sudah naik kelas. Wali kelasnya ganti, papa mamanya boleh ganti enggak? Enggak boleh. Iya kan? Aku mau ganti om sebelah, enggak boleh. Om sebelah juga enggak mau. Loh, kamu siapa mau jadi anak saya gitu kan? Jadi ada yang tetap, mama papa tetap. Dan mama papa memungkinkan kamu bisa sekolah. Sekolah itu satu kemewahan. Zaman Yunani kuno, orang-orang Yunani kepengen sekolah, tapi tidak bisa. Karena mereka bilang, kita harus kerja. Sekolah itu adalah harus nganggur. Kalau nganggur berarti uang harus cukup. Maka orang Yunani pikir, gimana caranya supaya nganggur? Saya harus kerja berat, lalu punya uang banyak. Kalau sudah punya uang banyak, saya baru bisa nganggur. Nah, sekarang kamu bisa sekolah karena kamu nganggur, ya kan? Kalau anak-anak di daerah kenapa sulit sekolah? Mereka cerita ke Pak Ivan. Iya, anak-anak di daerah ini sulit disuruh sekolah Pak Ivan, karena pulang disuruh membantu orang tuanya di ladang, disuruh misalnya buka warung, disuruh kalau nelayan ambil ikan. Jadi kalau sambil kerja begitu bagaimana bisa sekolah? Mereka sering bolos dan sebagainya. Orang tuanya bagaimana bisa perhatian? Karena mereka pergi pagi-pagi bertani dan sebagainya. Tapi kalian bisa sekolah, kenapa? Kalian nganggur. Waduh, nanti sampai kapan nganggurnya? Kalau kalian bisa SMP, berarti sampai remaja kalian nganggur. Kalau bisa sampai SMA, berarti sampai remaja kalian nganggur. Lalu sampai kuliah S1, S3, berarti sampai pemuda kamu nganggur. Loh, kok bisa nganggur? Jangan lupa, ada yang kerja. Bahkan kerjanya, mungkin ada papa mama yang kerjanya kayak kuli. Setengah mati sisa-sisakan supaya kamu bisa sekolah. Jadi kalau kamu sekolah, jangan ngomel, kenapa aku sekolah? Ingat loh, ada orang yang kerja keras buat kamu, ada orang yang kayak jadi kuli buat kamu, nangis memberikan hidupnya supaya kamu bisa sekolah. Pendidikanku tinggi, aku sekarang lebih pintar dari papi mami. Kuno. Ingat ya, kamu bisa menjadi pinter, sekolah S1, S2, S3, super nganggur. Bayangkan, pemuda tidak usah kerja, tidak usah cari uang, bisa makan, bisa sekolah, karena orang tuanya yang susah payah. Nah, jadi anak-anak, kita pikir, wah berarti papa mama itu Tuhan berikan luar biasa ya. Dari saya kecil sampai saya besar, tidak ganti. Lalu kemudian mama papa sekolahkan kamu, bawa kamu ke gereja. Apakah kamu sudah belajar banyak? Orang semua bisa sekolah, belum tentu bisa belajar. Nah, sekarang kamu sudah lulus kelas 6 SD, artinya sudah banyak, 6 tahun belajar banyak. Tapi Pak Ivan mau ingatkan satu pengajaran penting yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia, kepada kamu sejak kamu kecil, yaitu yang ada dalam Keluaran pasal 20. Hormatilah
ayah dan ibumu. Demikian perintah Tuhan. Ini perintah yang paling dasar. Ini perintah dari kecil diberikan. Kamu harus hormat pada papa dan mama kamu. Nah, di dalam perjanjian baru dikatakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa lebih mengerti lagi. Tetapi ada anak, sudah pinter lulus SD. Tidak pernah bisa tahu menghormati orang tuanya. Pelajaran paling dasar. Nanti lulus SMP, nilainya bagus. Tidak bisa hormat sama orang tuanya. Buat apa belajar? Makin SMA, makin kurang ajar sama orang tuanya. Buat apa sekolah? Lalu S1, S2, S3, S lilin, S mambo, S apa-apa gitu ya. Tapi sama orang tuanya tidak sayang, tidak peduli. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Kalau pelajaran yang paling dasar yang Tuhan berikan, kita tidak lakukan. Jadi ingat ya, saya sudah pintar mama lulus. Nanti sebentar lagi lebih pintar dari papa mama. Baru tahu aku. Dulu anak ya, waktu kecil, papaku Superman, mamaku Superman, orang paling pintar sedunia. Tanya apa? Kok papa tahu ya? Tanya apa? Kok mama tahu ya? Lalu begitu sudah mulai masuk SMP, baru tahu. Tanya apa-apa, papa bilang, papa sudah lupa. Papa enggak tahu. Oh, ada yang papa enggak tahu. Jadi dulu papa mama semua serba tahu. Sekarang ada yang papa mama enggak tahu. Terus masih SMA, tanya ini. Ternyata apa-apa papa enggak tahu. Nanti kuliah, apa sih yang papa mama tahu gitu loh. Jadi makin besar, lah kok makin kurang ajar sama orang tuanya. Berarti di situ pinter tapi kehilangan satu perintah yang paling penting. Hormatilah ayah dan ibumu. Kenapa Tuhan? Tuhan suruh saya hormat papa dan mama. Kenapa demikian? Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dikatakan supaya itu mencerminkan Allah sebagai peta teladan Allah. Marilah kita menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu sesuai gambar dan rupa kita. Jadi penciptaan manusia itu menggambarkan siapa Tuhan dan apa yang menjadi kehendaknya. Tuhan cipta laki-laki dan perempuan itu menjadikan Tuhan sumber kehidupan. Nah, Adam dan Hawa mendapat hidup dari Tuhan. Lalu kemudian Tuhan membesarkan Adam dan Hawa, mencintai Adam dan Hawa, memberikan yang terbaik bagi Adam dan Hawa. Ini seperti papa mama, bukan? Wah, saya lahir dari papa mama. Papa mama diizinkan Tuhan menjadi sumber kehidupan. Lalu papa mama mencintai saya, papa mama membesarkan saya, memberikan kepada saya hal-hal yang baik. Lalu kemudian Adam dan Hawa mencintai Tuhan. Aku sudah dicintai lebih dulu, aku belajar mencintai Tuhan. Aku belajar hormat sama Tuhan, nurut semua yang Tuhan bilang, yang Tuhan perintahkan saya taati. Nah, kalau Adam dan Hawa kurang ajar gimana? Misalnya Adam dan Hawa bilang, saya tidak menurut. Kamu dari mana? Saya ada sendiri, keluar dari tanah. Wah, itu adalah sesuatu yang kurang ajar sekali, bukan? Nah, demikian juga sekarang manusia beranak sampai papa mama kalian, lalu melahirkan kalian. Papa mama mencintai kalian, lalu kalian harus hormat sama papa mama seperti kalian nanti menjadi lambang hormat sama Tuhan. Nah, maka Tuhan memberikan perintah hormatilah ayah dan ibumu, itu mencerminkan relasi Tuhan dengan manusia. Kalau sudah disayang, sudah diberikan hal yang baik, maka kita bersyukur. Papa mama mungkin nggak salah, mungkin ada salah, tetapi tidak semuanya salah. Papa mama banyak memberikan cinta kasih kepada kamu. Nah, dengan demikian Tuhan berharap ketika engkau melihat cinta kasih papa mama, kamu bisa melihat cinta kasihnya Tuhan. Setiap papa mama ada cerita cinta kasihnya masing-masing. Pak Ivan itu waktu kecil, waktu SD, dari lahir akrab dengan penyakit. Jadi kalau 1 tahun masuk, mungkin 3 bulan Pak Ivan diranjang karena sakit. Jadi tiap bulan pasti ada sakit. Dan kalau sudah sakit 4 hari, 1 minggu, 2 minggu. Dari lahir sudah langganan opname di rumah sakit. Jadi baby yang disusui di tempat opname, suntik situ, kasih infus, kasih obat, kasih apa,
Dari kecil memang begitu. Jadi kadang Pak Ivan iri, ada orang yang sehat, kuat, bisa kemana-mana. Saya dikit-dikit sakit, demam berdarah aja langganan sampai 5 kali. Pernah masuk rumah sakit opname 2 bulan. Waktu turun dari tempat tidur, tidak bisa jalan. Sampai nangis, kok tidak bisa jalan? Mama bilang memang harus latihan. Nanti latihan pelan-pelan. Siapa yang temani waktu rumah sakit? Mama. Tidur, bangun, mama di pinggir tempat tidur. 2 bulan di rumah sakit selalu lihat mama tidak pernah absen. Mama tidurnya di mana? Di tempat tidur kecil di pinggir tempat rumah sakit. Zaman dulu rumah sakitnya nggak sebagus sekarang. Tidak ada yang VIP mewah seperti itu. VIP pun biasa saja. Lalu pakai kipas angin, tidak ada AC zaman itu. Mama tidur di bawah. Bangun tidur lihat mama lagi. Terus kalau sudah sedih, tidak masuk sekolah, mama bilang, jangan takut, nanti kita minta pelajaran dari teman dan sebagainya, dikejar. Siapa memberi semangat? Mama. Jadi lihat, iya ya, aku meskipun kondisi kayak begini, ada papa mama yang baik. Papa nggak pernah bilang, kenapa sakit-sakit terus? Uang papa habis. Gitu. Kalau saya sakit, saya masih ingat kalau sakit mesti pergi setir mobil 64 km. Di kampung saya tidak ada rumah sakit yang bagus. Mesti pergi cari spesialis anak. Kalau setir, papa ketawa-ketawa bilang, kamu punya biaya pengobatan itu bisa 1 rumah loh Ivan. Gitu. Tapi papa cuman begitu, ketawa-ketawa gitu ya. Ya namanya memang sakit. Tiap orang ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, waktu lihat, aduh papa mama sayang sama saya. Papa mama kadang-kadang kalau Pak Ivan lihat, iya kadang-kadang marahnya aku enggak salah dimarahi. Kadang kan bisa kesel juga ya. Mama aku enggak salah begitu dimarahi. Tapi tetap namanya papa mama memberikan cinta kasih. Dan ketika kita bersyukur Tuhan kok cinta kasihnya kayak begini. Ingat apa? Cinta kasihnya Tuhan kepada kita. Nah anak-anak, 2000 tahun yang lalu ada, 2400 tahun yang lalu ada seorang namanya Plato. Plato itu mengatakan, kalau anak-anak tidak bisa hormat sama orang tuanya, maka itu masyarakat dalam bahaya. Kenapa? Karena hormat sama orang tua adalah dasar pendidikan paling fundamental, paling dasar dari semua pendidikan di masyarakat. Kata Plato, kalau anak berani mulai kurang ajar, bantah papa mamanya, melawan papa mamanya, maka dia sudah terbiasa, pokoknya lawan. Maka kalau dia sudah begitu, aturan di masyarakat juga dia lawan. Maka dia mulai belajar kurang ajar sama gurunya. Jadi ketika di sekolah, papa mama aja aku lawan, apalagi peraturan sekolah. Ayo kita lawan. Nah, berhasil. Sudah dilawan peraturan di masyarakat. Apa itu peraturan lalu lintas? Apa itu hukum? Saya lawan. Lalu kalau sudah kayak begitu, kata Plato, maka kemudian aturan Tuhan juga dilawan. Di gereja dikasih tahu, saya tidak mau taat. Jadi papa mama dilawan, guru dilawan, masyarakat dilawan. Plato mengatakan Tuhan dilawan. Kalau sudah Tuhan dilawan, pemerintah semua dilawan. Maka Plato mengatakan, dalam sekejap masyarakat yang tidak hormat sama orang tuanya akan menjadi masyarakat anarkis. Akan menjadi masyarakat yang anarkis. Nah, jadi dengan demikian ketika kita mempelajari Alkitab, hormatilah orang tuamu, penting sekali. Lalu Tuhan nanti mengajarkan di kitab Efesus, di kitab Galatia, di kitab Kolose, diajarkan kamu bukan hanya hormat sama orang tuamu. Nanti setelah kamu bisa hormat sama orang tuamu, kamu hormat sama banyak peraturan yang lain. Nanti ketika kamu di sekolah, belajar hormat sama gurumu. Ketika kamu nanti di masyarakat, ketika kerja, belajar hormat sama pimpinanmu. Ketika di gereja, belajar hormat sama penatuamu, kata Alkitab. Nah, di sini kita melihat maka masyarakat menjadi teratur, masyarakat menjadi baik, dimulai dari ketika belajar hormat kepada orang tua. Nah, gampang tidak? Susah. Kenapa? Kita manusia yang berdosa. Orang tua juga bisa ada kelemahan. Maka Tuhan memberikan motivasi yang luar biasa dalam kitab Keluaran pasal 20. Dikatakan hormatilah ayah ibumu supaya apa? Panjang umurmu. Terus
di tempat yang Tuhan sediakan bagimu. Rahasia umur panjang, rahasia promised land, tanah perjanjian. Jadi keamanan atau sekuritas, lalu kemudian kesejahteraan, semua berkat yang penting itu diberikan oleh Tuhan bagi mereka yang belajar taat sama orang tuanya. Ayo, kamu mau diberkati apa dikutuk? Kalau kamu mau diberkati, itu sebabnya papa mama dari dulu kasih tahu, jangan suka lawan papa mama ya. Dengar papa mama. Papa mama apa-apaan, maunya dihormati. Loh, papa mama mau dihormati bukan karena papa mama gila hormat. Papa mama mau dihormati karena sayang kamu. Loh, kenapa? Karena memang Tuhan maunya begitu. Kamu ketika hormat pada papa mama, belajar hormat sama Tuhan, maka Tuhan memberkati kamu. Ya, Daud itu orang yang dijahati sama Saul. Dijahati, dikejar-kejar, mau dibunuh. Pernah nggak Daud kepikir satu kali membunuh Saul? Tidak pernah. Kenapa? Pada waktu ada kesempatan Daud membunuh Saul, sekali dia bunuh Saul, seumur hidup tenang hatinya, tidak perlu dikejar-kejar. Dia bilang apa? Jangan, karena Saul itu raja yang diangkat Tuhan. Hormat sama orang yang lebih atas. Maka ada orang yang lebih atas mau membunuh dia, dia justru masih menghormati di luar, dan dia memberi kesempatan. Saul, aku gak bunuh kamu loh. Dia potong apa? Ujung jubahnya kan? Ujung jubah itu lambang perlindungan Tuhan. Dipotong artinya Daud mengatakan apa? Kamu sudah tidak dilindungi Tuhan karena kamu berbuat kejahatan, tapi aku tetap menghormati kamu. Wah, ini luar biasa hati Daud. Lalu kemudian rugi nggak Daud? Kamu nggak balas dendam, kamu kan dijahatin, mau dibunuh, bunuh aja dia. Itu ajaran dunia. Tapi Daud menyerahkan ke tangan Tuhan. Akhirnya siapa yang diberkati? Saul apa Daud? Daud diberkati Tuhan. Maka orang dunia pikir balas dendam, lawan, kita berontak. Tuhan ajarkan beda. Kamu mau saya berkati? Kamu mau saya lindungi? Kamu mau saya berikan sejahtera? Taati firman Tuhan. Ayo, sudah 6 tahun belajar. Berapa hormat kamu sama papa mama? Nanti pulang doa baik-baik ya. Tuhan, saya 6 tahun belajar. Tapi apa saya belajar hal yang paling penting? Hormat, taat sama papa mama, mengasihi mereka. Hormat sama guru, hormat sama perintah Tuhan, taat sama firman Tuhan. Nah, kalau semuanya sudah pinter, nilainya bagus, tuh nilainya ijazahnya bagus, namanya indah, tapi yang paling sederhana aja tidak bisa, sayang sekali. Ya, biarlah banyak yang kamu pelajari membuat kamu makin mengerti, makin hormat sama Tuhan, makin hormat sama orang tua, dan biarlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih karena begitu banyak pengajaran Tuhan berikan pada kami. Dan hari ini kami kembali lagi belajar satu hal yang penting yang Tuhan sudah perintahkan kepada kami, yaitu belajar hormat pada orang tua kami, belajar hormat kepada Tuhan, belajar hormat kepada otoritas-otoritas yang lebih tua dari kami. Tuhan tolong kami anak-anak-Mu bukan punya jiwa yang benci, suka berontak, suka melawan, melainkan menjadi orang yang hatinya luas, yang taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hari ini kami bukan hanya mengucap syukur kepada Tuhan, tapi anak-anak boleh berterima kasih kepada orang tua mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh beberapa perwakilan. Sambutan yang pertama ialah dari Christopher Dennis Yanahan dan Filia Agustina Sumiko sebagai perwakilan kelas 6. Kepada Dennis dan Filia kami persilakan untuk maju ke depan. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Pendeta Ivan Kristiono selaku Koordinator Sekolah Kristen Calvin, Ibu Happy Manurung selaku Kepala Sekolah SD Kristen Calvin, guru-guru SD Kristen Calvin, staf Sekolah Kristen Calvin, orang tua murid, dan hadirin yang terhormat. Dan tentu saja yang saya kasihi teman-teman kelas 6.
Mari kita mengucap syukur kepada Allah Tritunggal yang telah mengizinkan acara pelepasan siswa-siswi kelas 6 pada hari ini berlangsung. Saat naik ke jenjang SMP, tentu akan ada perpisahan dengan guru-guru dan beberapa teman. Namun, perpisahan itu hanyalah perbedaan tempat belajar dan mengajar. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membagikan pengalaman dan kesan saya bersekolah di sini selama 6 tahun ini. Salah satu pengalaman saya yang penting adalah PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi. Kita tahu bahwa semua orang mengalami kesulitan selama pandemi, baik dalam hal keluarga, pekerjaan, termasuk juga kegiatan belajar mengajar. Kita dipaksa untuk harus beradaptasi dengan kondisi yang baru. Misalnya, jika biasanya kita dapat bertemu dengan teman-teman dan guru-guru secara langsung, bekerja kelompok secara fisik, dan berolahraga di lapangan, tetapi selama pandemi kita harus tetap tinggal di rumah dan tidak dapat beraktivitas secara fisik. Walaupun demikian, kita bersyukur karena kita sudah berhasil melewati masa pandemi yang sulit dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Pengalaman yang lain adalah pindah gedung sekolah pada saat kelas 6. Kita bersyukur karena SKC dapat membangun gedung baru di Sunter. Tetapi tentu saja tidak mudah untuk pindah lokasi sekolah karena banyak sekali barang yang perlu dipindahkan, seperti alat musik, papan tulis, meja dan kursi belajar, peralatan olahraga, dan lain-lain. Sebetulnya, lokasi yang baru ini menjadi lebih jauh dari tempat tinggal saya. Namun tidak apa-apa, karena saya tahu bahwa lokasi yang baru ini menjadi lebih dekat bagi sebagian teman saya. Dari kedua pengalaman ini, saya belajar bahwa jika ada perubahan dan tantangan baru yang harus dihadapi, kita dapat terus berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Kesan saya selama bersekolah di sini adalah bahwa semua pelajaran yang diajarkan di sini sesuai dan dapat dikaitkan dengan nilai-nilai kekristenan. Selain itu, saya juga melihat bahwa guru-guru mengajar dengan serius dan fokus dan juga mengasihi murid-murid. Dalam kesempatan kali ini, saya mewakili sisa siswi kelas 6 mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar kami. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang telah membimbing kami selama ini. Dalam waktu dekat, kami akan meninggalkan jenjang SD dan masuk ke jenjang SMP. Saya bersyukur telah dapat mengenal teman-teman dan guru-guru yang baik selama bersekolah di sini. Sekarang kita sudah lulus dari SD. Saya berharap kita dapat terus menjalin komunikasi walaupun tidak dapat bertemu secara langsung. Saya mendoakan agar kita dapat terus meningkatkan semangat belajar, berkarya, dan berprestasi bagi kemuliaan Tuhan. Demikian pidato saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ucapan atau kata. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tuhan memberkati. Selamat pagi, Shalom. Yang saya hormati Bapak Pendeta Ivan Kristiono selaku Koordinator Sekolah Kristen Calvin, Ibu Happy Manurung selaku Kepala Sekolah SD Kristen Calvin, guru-guru SD Kristen Calvin, staf Sekolah Kristen Calvin, orang tua murid, para orang tua murid, dan tamu-tamu yang hadir. Dan yang terakhir, tentu saja teman-teman kelas 6. Mari kita mengucap syukur kepada Allah Tritunggal karena telah memungkinkan acara ini untuk berlangsung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato perpisahan dengan tema berprestasi bagi kemuliaan Allah. Tidak terasa, 6 tahun sudah berlalu sejak kami pertama kali menginjak tingkat SD. Kami semua sangat bersyukur karena Tuhan terus menyertai kami sampai hari terakhir kami di SD. Teman-teman kelas 6,
Bersiaplah untuk mengucapkan salam perpisahan kepada bangku SD, karena kita akan melanjutkan perjuangan kita di tingkat pendidikan selanjutnya. Sebagian dari kita akan ada yang pindah sekolah, pergi keluar kota, ataupun ke luar negeri. Walaupun begitu, masa-masa kita di SD sebaiknya tidak dilupakan. Tuhan telah memberikan pengalaman-pengalaman berharga yang tidak akan pernah terulang lagi. Teman-teman, dimanapun kalian berada, jangan menyerah. Perjalanan kita masih panjang. Masih ada banyak hal yang belum kita ketahui tentang rencana Tuhan yang besar atas hidup kita. Tapi ada satu hal yang pasti, yaitu jika kita percaya padanya, Tuhan pasti merencanakan yang terbaik untuk kita, bukan rancangan kecelakaan. Saya sendiri tidak menyesali 6 tahun saya di SD. Terus terang, saya terkadang malas. Tapi saya tidak mau berhenti begitu saja. Saya ingin terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan saya harap teman-teman juga. Sekarang belum terlambat untuk berubah. Ayo terus berjuang bersama. Mari terus berprestasi bagi kemuliaan Allah. Untuk menutup pidato saya hari ini, saya mewakili seluruh teman-teman kelas 6 mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada para guru yang telah membimbing kami dan para orang tua yang telah menuntun kami dengan sangat sabar selama 6 tahun sampai saya bisa berdiri di sini sekarang. Terima kasih. Dengan ini saya mengakhiri pidato saya. Saya minta maaf jika ada salah kata dan saya berterima kasih kepada semua yang telah mendengarkan pidato saya. Selamat pagi, Shalom. Terima kasih kepada Denis dan juga Filia. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari perwakilan orang tua murid yang akan disampaikan oleh Bapak Kristanto Pranata, orang tua dari Karsten Johannes Pranata. Kepada Bapak Kristanto kami persilakan. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta Ivan Kristiono sebagai koordinator Sekolah Kristen Calvin, kepada Ibu Vikaris Happy Manurung sebagai Kepala Sekolah SD Sekolah Kristen Calvin, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, guru-guru, dan teman-teman seperjuangan, sesama orang tua, Shalom, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Kristanto Pranata, ayah dari Karsten Johannes Pranata kelas 6B dan juga Giselle Filia Pranata dari kelas 4. Mohon izin di sini mewakili istri saya Priska yang ada di sini juga, dan juga teman-teman orang tua di sini mewakili memberikan beberapa kata sambutan. Bapak juga sebelumnya mau memberi salam ya kepada anak-anak kelas 6 ini yang angkatan 13 yang duduk di depan. Shalom, selamat pagi semuanya. Wah, di sini Bapak agak tegang nih, soalnya Karsten sering cerita Filia kalau pidato bagus. Wah, tadi juga. Belum lagi tadi Denis nggak ngafal lagi, wah nggak pakai kertas. Bapak jadi ini agak pressure kemarin pas nyiapin gitu kan. Jadi Bapak mau bikin sesuatu yang agak beda. Jadi mau membuka dengan pantun ya. Jadi anak-anak dan teman-teman orang tua boleh ya bantu cakepnya gitu ya. Oke. Kemayoran pindah ke Sunter sudah biasa. Sekolah kami bernama SKC. 6 tahun kita lalui bersama, angkatan 13 yang paling oke. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tritunggal yang telah mengumpulkan kita pada hari yang berbahagia di sini. Bersyukur kepada Allah Tritunggal karena hanya anugerahnya saja selama 6 tahun berjalan ini kita boleh lalui bersama guru, orang tua, anak-anak ya, semua di sini. Bukan suatu perjalanan yang mudah. Tadi Dennis juga udah cerita ada COVID-19, semua harus online. 2 tahun loh, lama. Lalu juga ada pindah sekolah juga ya, dari Kemayoran ke Sunter. Belum lagi orang tua mungkin ada pergumulan harian, macet di jalan, terus jauh juga ya. Jadi ini tidak mudah.
Tapi Tuhan tuntun dan sertai setiap langkah kita, kebesaran anugerah-Nya mengecilkan tantangan dan masalah-masalah kita. Mempertumbuhkan guru-guru, orang tua, dan juga murid-murid di sini. Syukur kepada Allah. Pada kesempatan ini saya mewakili orang tua dari kelas 6 ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bapak Guru di sini. Karena selama ini Ibu Bapak Guru telah menjadi partner kami ya, menjadi orang tua di sekolah. Anak-anak menghabiskan 6-8 jam sehari, itu sudah setengah lebih daripada hari aktif mereka. Setengahnya lagi bersama kami, setengah bersama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih karena telah mengajarkan dengan kasih banyak hal penting tentang pengetahuan, tentang cara menjadi pemimpin, cara mengekspresikan diri, bekerja sama, cara menyelesaikan masalah, dan yang terutama mengajarkan anak-anak tentang takut akan Tuhan. Nama-nama guru nih seperti Ibu Meni, ada Ibu Rita, Ibu Tanti, Ibu Dana, Bapak Tommy juga itu banyak sering kita dengar dari cerita anak-anak. Tidak lupa juga ada Chang Lause nih, Chang Lause sering sebut juga. Mereka suka cerita akan pelajaran, pengalaman mereka di sekolah bersama Bapak Ibu guru, dan juga kami melihat mereka juga mendoakan Bapak Ibu guru bersama pergumulan Bapak Ibu. Kami melihat sebagai orang tua bahwa murid-murid pun mengasihi Bapak Ibu sekalian. Kami dari orang tua kelas 6 mengucapkan terima kasih yang sedalamnya dan juga ingin meminta maaf kalau misalnya dalam komunikasi dengan Bapak Ibu guru ada salah kata, juga yang menyakiti hati Bapak Ibu guru sekalian. Mari bersama-sama kita tepuk tangan yuk untuk Bapak Ibu guru kita. Selanjutnya kepada sesama orang tua, puji Tuhan ya, akhirnya kita bisa lihat anak-anak kita sudah lulus SD. 6 tahun itu rasanya cepat sekali. Ada rasa lega dan bahagia yang luar biasa, tapi juga mari kita ingat perjuangan ini masih belum selesai, masih panjang. Seperti tertulis di Mazmur 127 ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Mari kita terus rajin untuk mempersiapkan anak-anak kita, anak-anak panah kita ini, sampai nanti kita melepas mereka menuju sasaran Tuhan. Setelah acara ini mungkin kita juga bisa saling berterima kasih, saling bermaafan ya, untuk saling bantu, saling pengertian, saling mengasihinya selama ini. Bersyukur ada komunitas orang tua, terutama komunitas WA Group ibu-ibu nih ya. Karena yang bapak-bapak banyak urusan bengkel kayaknya sih, jadi nggak ikutan gitu ya. Komunitas ini memudahkan urusan perintilan sekolah, seperti saling tukar informasi, ada PR nggak, ujian nggak, ada barang ketinggalan, ada anak mungkin ketinggalan juga. Ada anak ketinggalan, sharing kenakalan, dan juga pertumbuhan anak. Dan yang tidak kalah penting ini WA Group jadi bisa bareng-bareng nih, kasih masukan ke Ibu Happy ya. Jadi ada WA Group yang nggak ada Bu Happy-nya Bu. Biar curhatnya sesama ibu-ibu itu enak gitu ya. Jadi mari kita juga bersyukur bersama-sama dan bertepuk tangan untuk penyertaan Tuhan terhadap pengasuhan orang tua selama ini. Yuk mari kita tepuk tangan buat orang tua kita ya. Nah terakhir Bapak juga ada beberapa pesan buat anak-anak kelas 6 angkatan 13. Yang pertama, di dalam Alkitab, anak-anak itu tertulis adalah milik pusaka dari Tuhan yang dititipkan pada orang tua. Jadi kalian boleh ketahui dan ingat bahwa kalianlah kebanggaan kami orang tua dan guru. Ingat untuk selalu nasihat-nasihat guru dan orang tua yang diberikan pada kalian. Dan ingat juga bersyukur akan Tuhan karena kalian diberikan orang tua dan guru-guru yang mengasihi kalian. Jadi kalian boleh seperti tadi kata Pak Ivan ya, berterima kasihlah pada Tuhan dan juga kepada orang tua dan guru-guru. Yang kedua, tadi juga nih yang Velia bilang, jadi kalian ingat juga persahabatan kalian selama 6 tahun. Kalian ber-37 ini sudah bersama-sama 6 tahun. Ada main bersama, tertawa bersama sebagai saudara seiman. Jadi kalian udah melewati masa-masa ujian Mandarin yang susah, ujian matematika bikin pusing, PR agama banyak gitu ya. Nah kalian ingat, kalian lalui juga dengan bersenang-senang gitu. Mungkin sebagian dari kalian ini akan berpisah setelah SD ini.
Tetapi biarlah kenangan selama 6 tahun bisa jadi kenangan yang manis buat kalian untuk menjadi penghiburan saat kalian masuk ke SMP. Yang ketiga, mungkin juga tadi Pak Ivan sudah cerita. Saat kalian nanti masuk SMP, mungkin seragamnya baru nanti pasti ya, jadi warna biru. Temannya baru juga, pelajarannya baru, keadaan fisik juga berubah, dan sebagian dari kalian sekolahnya baru. Tapi ingat bahwa ada yang selalu sama. Tadi Pak Ivan bilang juga orang tuanya sama. Juga yang mau ditekankan juga bahwa kita punya Tuhan yang selalu sama. Tuhan yang setia, yang sama. Firman-Nya yang tidak berubah dan sama. Anugerahnya yang besar dan selalu sama sepanjang waktu. Dan kalian harus ingat ini supaya nanti kalian boleh melalui perubahan yang kalian alami di masa depan beserta dengan Tuhan. Jadi selamat ya sekali lagi atas kelulusannya. Ya. Jadi demikian kata sambutan dari Bapak, dari saya mewakili orang tua. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga ada yang kurang berkenan. Semoga pelayanan dari guru-guru, pengasuhan dari orang tua, dan juga kerja keras dari anak-anak bisa menjadi persembahan yang harum buat Tuhan kita. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Allah. Nah, sebelum ditutup mau pantun lagi nih. Jadi boleh dibantu lagi ya cakepnya. Paling suka kalau Bu Tanti jadi walas. Benar kan ya? Paling lucu kalau Pak Tommy buat soal cerita. Gak lucu ya? Kepada kalian angkatan 13, teruslah bertumbuh jadi garam dan terang dunia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kristanto. Berikutnya adalah kata sambutan dari Kepala SD Kristen Calvin, Ibu Happy Manurung. Kepada Ibu Happy kami persilakan. Shalom, selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Pak Ivan selaku Koordinator Sekolah Kristen Calvin, Bapak Ibu Guru, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan orang tua murid, beserta anak-anak kelas 6 yang kami cintai. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Tritunggal yang telah menguatkan seluruh elemen dalam unit SD Kristen Calvin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing guru dan staf, sehingga SD Kristen Calvin dapat menjalankan pendidikan kepada anak-anak bangsa, anak-anak perjanjian yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu dan dipercayakan ke Sekolah Kristen Calvin untuk dididik selama 6 tahun. Dan hari ini, tahun ini kembali meluluskan peserta didik kelas 6 angkatan yang ke-13. Sejak Maret 2019 kita mengingat kembali ya, Maret 2019 sampai Maret 2022. Tadi sudah disampaikan oleh anak kita, itu adalah masa yang tidak mudah, baik untuk anak-anak, untuk orang tua, apalagi untuk guru. Tuhan mengizinkan adanya pandemi. Kita semua sebagai manusia dituntut beradaptasi dan harus bisa berubah. Ini menjadi satu masa yang tidak mudah, khususnya bagi anak-anak kita yang masih kecil pada waktu itu ya, kelas 2. Mereka harus belajar di rumah, dan para guru kelas 2 atau kelas 3 ya? Waktu pandemi kelas 3. Kelas 2 ya, kelas 2. Kelas 2, kelas 3, kelas 4 semester genap baru kembali KBM, tatap muka. Itu tidak mudah.
Dan ada banyak hal yang terjadi pada diri anak-anak kita dengan bersentuhan yang tadinya tidak banyak kontak dengan mungkin media sosial, mereka harus pegang setiap hari. Dan Bapak Ibu sendiri mengetahui bagaimana anak-anak kita yang masih usia belia ini terpapar ya banyak hal yang negatif. Dan kita bersyukur untuk kerjasama Bapak Ibu orang tua sebagai partner kami dalam mendampingi anak-anak ini dari rumah selama pandemi itu, dan juga para guru dari rumah masing-masing juga memberikan pendampingan yang tidak mudah, karena mendampingi anak secara fisik itu sudah sulit, mendampingi secara online lebih sulit lagi. Ketika kita mengajar, anak-anak bisa tidak muncul wajahnya, lalu dipanggil Chang Lause nih ya, Karsten wajahmu di mana? Maaf Bu, internetnya low. Supaya saya bisa tetap hidup istilahnya gitu ya, saya matikan nih kamera saya gitu. Ya ini saya suka sekali menggunakan nama Karsten ini contoh, karena Karsten itu tidak gampang tersinggung. Ya, baik di kelas, di perpisahan, bahkan di pelepasan ini ya, nama Karsten terus nih. Saya kasih contoh ya. Dan karakter asli seseorang sering sekali muncul, salah satunya dalam keadaan sulit. Bapak Ibu yang paling mengenal anak-anak yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarga. Seperti apa anak-anak pada waktu itu di tengah-tengah kesulitan? Ada yang jujur dan tekun mengikuti pembelajaran dan mereka tidak kehilangan apapun. Tapi ada yang bermain-main. Apakah wajah mereka nampak? Tapi matanya terus menghadap ke depan, gitu ya. Guru melihat sih, tapi ternyata itu maya. Anak-anak kita ini canggih banget ya. Wajahnya nampak terus kedip-kedip begini, ternyata bukan itu anak itu fotonya ditaruh ya di dalam Zoom itu. Ketika dipanggil anaknya nggak ada, maka saya buat aturan kepada guru-guru, panggil 1 kali, 2 kali, 3 kali, out. Wah, jadi kita memikirkan bagaimana supaya masa sulit itu pendidikan berjalan dengan sangat baik ya. Tapi tentu saja tetap ada kesulitan. Dan puji Tuhan ya, April 2022 ketika anak-anak kelas berapa? Kelas 4 ya. Kelas 4 kita kembali PTM. Itu membawa sukacita. Kita bisa bertemu kembali, kerja kelompok kembali, di coach kembali, bahkan camping pramuka. Ya. Terkadang Bapak Ibu saya berpikir ya, setiap anak itu berkatnya beda-beda. Dan kita tidak boleh cemburu. Baik kita sebagai orang tua mencemburui anak orang lain, atau anak-anak mencemburui kakak adiknya. Saya sendiri menemukan setiap anak itu berkatnya berbeda. Anak-anak kita kelas 6 ini masih ada kesempatan satu tahun mengecap pendidikan di gedung baru di Sunter. Tapi anak angkatan 1 sampai angkatan 12 mereka menikmati pendidikan itu semua total sampai lulus di Kemayoran. Dan angkatan ini adalah angkatan pertama diluluskan di sekolah SKC Sunter. Bersyukur karena tadi Filia sudah mengatakan ya, anak-anak ini akan ada pindah ke luar negeri, ada pindah keluar kota, ada pindah keluar di Jakarta juga tapi pindah sekolah. Tapi puji Tuhan 1 tahun sudah mengecap pendidikan di gedung yang bagus ini. Ya, ini adalah desainnya Pak Tong, ya. Selamat ya untuk anak kelas 6. Mohon diperhatikan anak-anakku kelas 6. Lulus dari kelas 6 bukan akhir pendidikan. Ya, tetapi menjadi awal untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu SMP, ya. Lakukan evaluasi secara pribadi. Temukan kekuatanmu sekaligus kelemahanmu. Kekuatanmu gali lebih maksimal, kelemahanmu cari solusi mengatasinya bersama guru di SMP dan orang tua di rumah agar makin maksimal.
Dan terakhir, anak-anak, karakter yang buruk ditinggalkan. Karakter yang baik ditingkatkan agar lebih baik lagi. Tema pelepasan hari ini adalah berprestasi bagi kemuliaan Allah. Nanti di dalam pentas seni kalian akan mementaskan ya potensi-potensi yang Tuhan karuniakan kepada kalian. Dan Ibu Happy melihat pada kalian ada banyak ya potensi yang Tuhan tanamkan. Yang ditampilkan nanti itu hanya bagian kecil saja. Maka kedepannya ini tetap rajin menggali potensi ya. Yang berikutnya adalah kepada Bapak Ibu orang tua murid. Tadi Bapak Kristianto sudah mengatakan guru dan orang tua. Memang dari awal kita sudah menekankan ya, kita adalah partner. Partner itu tidak ada yang lebih tinggi, equal. Bapak Ibu bertanggung jawab di rumah, kami bertanggung jawab di sekolah, dan kita partner. Kita bersama-sama mengerjakan pendidikan ini dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Dan dalam kesempatan ini Bapak Ibu orang tua murid, saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah bekerja sama dengan baik selama 6 tahun ya. Di antaranya mendukung keputusan-keputusan SD Kristen Calvin dalam memajukan pendidikan, khususnya bagi putra-putri Bapak Ibu melalui program-program yang mendukung pendidikan yang bersifat akademik maupun non-akademik. Memberikan kritikan dan saran demi kemajuan SD Kristen Calvin. Benar Pak, ada grup saya ada dan juga ada grup saya tidak ada. Melalui grup yang saya ada, di situ kita bisa berkomunikasi. Dan saya dari awal ya, ada orang tua angkatan pertama nih, Ibu Lena. Ibu Lena, ini anak-anak yang lulus sekarang ini anak yang paling bungsu, ya. Sudah 4 ya Bu Lena ya. Ini kelulusan terakhir nih anaknya dari SD. Tapi anak Ibu Lena adalah angkatan-angkatan pertama. Ibu Lena sangat tahu persis. Saya sebagai pimpinan sangat terbuka terhadap orang tua memberikan kritikan terhadap sekolah Kristen Calvin. Tapi saya tidak menerima ketika satu orang tua atau 2 orang tua datang. Bu Happy, ada banyak orang tua mengatakan. Nah, kata banyak itu saya tidak mau terima. Saya selalu menekankan, kalau banyak itu silahkan datang banyak-banyak. Bertemu dengan saya supaya kita tatap muka dan berbincang-bincang. Karena kami tahu sekolah Kristen Calvin bukan sekolah yang sempurna. Dan yang paling tepat untuk memberikan kritikan dan masukan adalah orang tua murid. Maka saya sangat welcome. Ya, dan bersyukur karena sebelumnya tidak ada grup ya Pak. Sebelum pandemi tidak ada grup yang saya ada. Tapi setelah pandemi untuk memudahkan komunikasi ya saya membuat grup orang tua. Sejak itulah sampai sekarang. Mudah-mudahan nanti penerus saya, kepala sekolah berikutnya juga meneruskan ada grup. Karena dengan adanya grup kepala sekolah dan orang tua ya hal-hal yang sulit untuk didapatkan informasi menjadi lebih mudah kan begitu ya. Karena ada kepala sekolah di dalam grup orang tua. Kepada Bapak Ibu guru staf, rekan-rekan saya ya, saya tidak bisa menyebutkan satu demi satu nama Anda. Saya berterima kasih untuk semua kerjasama Bapak Ibu. Pendeta Stephen Tong berkata, ya ideologi pendidikan Pendeta Stephen Tong yang paling penting dalam pendidikan adalah guru. Dan saya bersyukur Tuhan mengaruniakan rekan-rekan guru yang seiman, ya seperjuangan, sevisi mengerjakan pendidikan di sekolah Kristen Calvin. Dalam acara pelepasan seperti ini kita bersuka cita, tapi kita harus diingatkan kembali bahwa ternyata ada waktu yang sangat terbatas yang Tuhan berikan kepada kita untuk terlibat dalam mendidik anak-anak. Oleh karena itu sekali lagi dalam kesempatan pelepasan ini mengingatkan kita kembali supaya kita lebih giat lagi mengerjakan tugas tanggung jawab kita mendidik anak-anak yang masih Tuhan percayakan di sekolah Kristen Calvin melalui orang tua. Karena akan tiba waktunya ya setiap tahun ya kita diingatkan kembali anak lulus, maka selesai. Kita tidak lagi berbagian atau tidak lagi bisa secara langsung ya mendidik anak-anak ini. Terakhir anak-anakku kelas 6 angkatan 13 hari ini 5 Juni 2024 kalian resmi lulus.
Dan setelah ini kalian akan menjadi alumni SD Kristen Calvin. Ya. Jangan lupa, kalaupun kamu nanti pendidikan kemana saja ya, jangan lupa ada SD Kristen Calvin, tempat alma matermu. Kalau ada waktu datang bermain, ya mengunjungi gurumu. Guru itu murid itu ada penghiburan. Kalau tadi anak penghiburan bagi orang tua, murid juga penghiburan bagi guru. Ya. Bapak Ibu orang tua murid, hari ini kami mengembalikan kepada Bapak Ibu, orang tua murid, anak-anak Bapak Ibu untuk dibimbing melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 6 tahun yang lalu Bapak Ibu mempercayakan anak-anak ini kepada kami, dan hari ini kami mengembalikan anak-anak ini kepada Bapak Ibu untuk dibimbing melanjutkan pendidikan berikutnya. Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anakku kelas 6 SD Kristen Calvin angkatan 13, saya menyadari bahwa mendidik manusia bukanlah hal yang mudah, karena pendidik adalah manusia yang lemah, rapuh, dan terbatas, bukan manusia yang sempurna. Pada kesempatan ini saya selaku pimpinan SD Kristen Calvin, mewakili lembaga pendidikan sekolah Kristen Calvin, ingin menyampaikan kepada semua pihak apabila ada pelayanan yang kurang tepat, kurang baik selama 6 tahun ini, kami mohon dimaafkan. Kiranya Kristus ditinggikan dalam seluruh acara pelepasan hari ini yang akan masih terus kita ikuti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran baik pengetahuan, keterampilan maupun kebiasaan dari karakter sekelompok orang yang ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui suatu pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Salah satu proses pembelajaran telah dilewati oleh anak-anak kita selama masa tahun-tahun mereka di tingkat sekolah dasar. Dan kita akan melepas mereka saat ini untuk memasuki jenjang berikutnya di sekolah menengah pertama. Kita bersyukur Tuhan telah menempatkan kita di Indonesia dan secara kursus di sekolah Kristen Calvin, tempat anak-anak kita dapat mengecap pendidikan secara formal, bertumbuh dalam pengetahuan dan iman sebagai penerus bangsa. Sekarang tibalah saatnya kita memasuki acara penyerahan ijazah secara simbolik kepada siswa-siswi kelas 6 SD Kristen Calvin. Dipersilakan kepada Ibu Happy selaku Kepala Sekolah dan Ibu Susi selaku Wakil Kepala Sekolah untuk naik ke atas panggung. Dan kepada siswa-siswi yang disebutkan namanya, dipersilakan untuk maju ke depan dan menerima ijazah secara simbolik. Dominic Arela Liu. Berikutnya, Quina Chenia. Luisa Sarah Somantri. Nicole Elizabeth Tanu Direja. Rachel Gisela Budiman. Stacy Corinthia Keliat. Alessandra Theodora Pardede.
Kalista Jenis Effendi. Olivia Chieko Elisi. Filia Agustina Sumiko. Karin Tanuwijaya. Alvino Christian Limantara. Revive Muller Salim. Jennifer Marcia Chang. Cheris Evensia Tangerine. Charlotte Evelyn Zevanya. Cherry Ellis Lucia. Elena Hazer. Ruth Eleora Tiobasa Sitompul. Bernice Aileen Utama. Jovita Alexa Gunawan. Esther Yunis Yang. Theodore Daniel Kurniawan. Julio Tiaga. Steven Tanira. Alverio Serafiel Tan.
Kayanggi Dave Pilarson Saragi. Dylan Cliff Kienta. Karsten Johannes Pranata. Jos Ramos Gabriel. Mahelova Kinansi. Reynard Reza. Theon Govert Mulyono. Christopher Dennis Shanahan. David Alexander Susanto. Evan Ezra Subroto. Jonathan Kang. Ya, demikianlah acara penyerahan ijazah secara simbolik kepada siswa-siswi kelas 6 SD Kristen Calvin, dan kepada Ibu Happy dan Ibu Susi dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Kita akan mendengarkan pujian paduan suara kelas 6 yang akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan Wajib Belajar dengan diiringi piano oleh Ibu Meni. Kepada siswa-siswi kelas 6 dipersilakan mengambil tempat di atas panggung.
kita akan menyaksikan siswa-siswi kelas 6 yang akan menampilkan tarian tortor. Kepada kelas 6 dipersilakan untuk mengambil tempat di atas panggung.